Ya, selamat malam. Selamat datang di Nikon Online Talk Show. Selamat malam untuk teman-teman semua yang udah hadir. Jadi, selamat datang di talk show hari ini yang bertema Bali, Are You Ready? Nah, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang hari Jumat, sore-sore begini, malam-malam begini udah ikutan di sesi kita kali ini. Nah, eh, pertama-tama saya akan bacakan dulu peraturan yang akan kita sama-sama jalanin di sesi Nikon Online Learning ini. Peserta yang bisa berpartisipasi adalah yang sudah masuk ke dalam antrian, yang tadi jadi teman-teman sudah sempat nunggu di waiting room dan pintu baru dibuka 15 menit sebelum acara. Lalu selama sesi berlangsung, moderator akan memute semua mikrofon dari para peserta sehingga hanya narasumber dan moderator yang bisa berbicara. Dan apabila nanti ada pertanyaan dari teman-teman seputar tema yang kita bahas malam ini, silakan diketik langsung ke chat room, ditujukan ke saya selaku host, dan saya akan bertanya ke narasumber. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, boleh diketik ke saya dan ditujukannya ke siapa gitu ya. Dan selama sesi berlangsung, baik narasumber, moderator, dan seluruh peserta diwajibkan untuk mengaktifkan kamera video masing-masing supaya ada interaksi antara pembicara dan peserta. Nah, saya Suki Mintio selaku host di sesi Nikon Online Talk Show malam ini. Hari ini hari yang spesial sekali buat kita karena ada bukan cuma satu, bukan cuma dua pembicara, bukan satu atau dua narasumber, tapi total 8. Nah, jadi sesi kali ini adalah lanjutan dari sesi Nikon Online Learning Program yang sudah kita adakan sejak bulan April, Mei, Juni. Total ada 40 lebih kelas. Jadi hari ini kita akan membahas tentang Bali. Nah, Bali adalah kalau bagi saya ada tempat yang ngangenin. Nah, apalagi kita udah 3 bulan nggak kemana-mana, di rumah mulu gitu ya. Pasti kepikirannya kan, aduh, setelah selesai nih, ini urusan si COVID ini selesai, pasti udah banyak nih rencana-rencana mau kemana gitu ya. Gimana kalau kita bahas dulu dari yang dekat? Gimana kalau kita bahas dulu dari Bali? Nah, bersama dengan kita ada 8 narasumber. Saya akan perkenalkan satu persatu. Jadi yang pertama ada Ibu Selvi Dewianti, selaku Vice President Marketing PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Selamat malam, Ibu Selvi. Malam, Mas Kimen. Thank you, Malam, Bapak Ibu. Lalu yang selanjutnya ada Bapak Igusti Ngura Ardita, selaku Managing Director dari The Nusa Dua ITDC. Malam, Pak Gusti. Malam, Pak Theo dan rekan-rekan semua. Selanjutnya ada Ibu Gilda Sagrado, selaku Direktur dari Bali Tourism. Selamat malam, Pak Theo dan semua teman-teman. Malam. Selanjutnya ada Bapak Andika Pratama, selaku Marketing Communication Director dari Gaya Agency. Selamat malam semuanya. Selanjutnya ada Ibu Ani Tidara, selaku Direktur of Marketing and Communication Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Malam, Mbak Ani. Next, ada Bapak Nyoman Juniarsa, selaku The Marketing Manager of The Bali Bible. Halo semua, selamat malam. Selanjutnya ada Bapak Kevin Tanujaya, selaku Head of Partner Engagement Travel Loka. Selamat malam, Pak Tio. Selamat malam semuanya. Malam, Pak Kevin. Last but not least, Bapak Andre Prawira Disastra, selaku Markom dan Event Division Head GWK Cultural Park. Selamat malam semuanya, apa kabar? Nah, kita masuk ke sesi kita malam ini. Jadi sesi diskusi kita malam ini akan casual aja, nyantai aja ya. Jadi nothing yang terlalu formal gitu. Nah, karena kan kita bicara tentang industri pariwisata, kita bicara tentang travel. Ya pasti orang kalau misalkan travel melupakan semua itu yang formal, semua yang kaku-kaku gitu. Jadi kita bicara santai aja. Nah, kayak tadi sempat saya sounding di awal
bahwa Bali itu adalah tempat yang selalu ngangenin. Kalau bagi saya pribadi, begitu saya landing di airport Bali aja udah seneng aja tuh bawaannya. Belum kemana-mana di airport aja udah seneng. Karena ada apa gitu suasana yang beda dengan tempat-tempat lain. Gitu. Nah, tapi selama pandemi kemarin dari bulan Maret sampai dengan sekarang, kayaknya exposure tentang Bali itu sangat-sangat kurang. Jadi banyak beredar berita di media, mungkin berita-berita di WhatsApp grup bahwa Bali kondisinya lagi begini nih, lagi hotel lagi pada tutup, lagi ini lagi itu. Nah makanya kenapa malam ini kita bicara di sini, kita mau dengar dari para stakeholder di Bali. Jadi ada yang mewakili tempat wisata, ada yang mewakili airline, ada yang mewakili restoran, ada yang mewakili hotel, villa, dan jadi hampir semua aspek dari Bali Tourism ada di ruangan ini. Nah, pertama-tama saya mau ke Mbak Gilda nih, selaku perwakilan dari direktur dari Bali Tourism. Sebenarnya gimana sih, Bu Gilda, kondisi Bali nih selama 3 bulan terakhir ini? Baik, terima kasih. Sekali lagi selamat malam kepada semua. Terima kasih Nikon Indonesia dan juga Gaya Advertising Agency. Kita membahas angka-angka dulu ya. Coba dari Januari nih, 2020. Ada 530.000 turis arrival. Kemudian Februari 360.000. Down lagi ke bulan Maret setengahnya 160.000. Mendadak bulan April cuman ada 300 orang, yaitu cuman 10 arrival per day. Bulan Mei lebih parah lagi, cuman ada 130 orang, atau boleh dikatakan ya cuman 5 orang per harinya. Jadi kita bisa lihat tren kunjungan menunjukkan angka yang terjun bebas semenjak visa on arrival ditiadakan, yaitu di akhir bulan Maret tahun 2020. Nah, ini Gila, yang ini kita bicara tentang domestik atau turis luar negeri juga? Penutupan. Ini wisatawan mancanegara, jadi foreign arrivals ya. Foreign arrivals. Jadi kalau kita bilang penutupan pintu, nah penutupan pintu itu terjadi ketika kebijakan visa on arrival ditiadakan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Oke. Nah, jadi dampaknya kan berarti sangat-sangat drastis gitu ya, Bu Gilda ya. Betul, karena sampai tinggal 5 orang per hari. Nah, 5 orang arrival per hari. Iya, makanya. Tapi kalau turis domestiknya gimana, Bu? Turis domestik biasanya ada di angka 2 kali lipat daripada turis internasional. Meskipun angka itu tidak bisa eksak karena kita tidak mampu mengukur satu persatu dari pintu airport maupun dari Ketapang Gilimanuk atau dari arah barat ya, arah timur ya. Jadi turis domestik kita perkirakan biasanya 2 kali lipat daripada angka turis internasional. Namun boleh diestimasi saat ini ada sekitar 100 ribuan turis masih ada di Bali. So 100 ribuan visitors yang memang bukan orang yang tinggal tetap atau tinggal penduduk Bali ya, tercatat sebagai penduduk Bali. Dan ini kita masih kelihatan lah 1-2 ada turis-turis dari Jakarta atau yang stranded dari luar negeri, stranded di Bali masih ada juga sih. Sekitar 100 ribuan kalau kita estimasi masih ada di Bali. Ya. Oke. Nah, dengan kondisi kunjungan wisatawan yang turun drastis begini, pastinya ini berdampak ke semua sektor di pariwisata Bali. Nah, kalau dari sisi airline, saya mau ke
Ibu Selvi nih. Dari sisi airline, gimana dampaknya Bu terhadap turunnya traffic kayak gini nih? Ya, jadi terima kasih sebelumnya juga dengan Pak Tio dan dari Nikon dan dari Gaya Indonesia ya, sudah membuat event ini berlangsung sehingga kita semua bisa ketemu di sini dan kita ini kan semacam movement ya untuk membangkitkan gairah orang-orang terbang lagi ke Bali gitu ya. Jadi kalau misalnya dari sisi airline, bayangkan penerbangan kita yang tadinya sehari mungkin setiap 2 jam sekali ada penerbangan ya dari Cengkareng ke Bali ya. Jadi dalam sehari tuh mungkin bisa 10-12 flight gitu ya. Nggak kekejar jam 5 pagi, jam 7 pagi, jam 10. Dari segitu banyak flight sekarang cuman 2-3 flight aja per harinya. Jadi bisa dibayangkan penurunannya penerbangan kita bisa sampai drop ke 10% gitu. Kita juga sama-sama tahu kalau misalnya penerbangan ini menurun, artinya kan banyak pesawat yang di-grounded ya. Jadi pesawat kami itu grounded sampai 70% gitu. Jadi memang sangat berimpact kepada airlines karena memang bahkan sekarang bukan kita nggak bicara Bali ya, tapi misalnya bicara ke Jogja. Orang sekarang bahkan memilih lewat darat kan, lebih aman gitu. Jadi kalau ke Jogja itu lebih baik mendingan naik mobil gitu dibanding naik pesawat. Nah, tapi kalau ke Bali kan mungkin lebih effortnya lebih susah ya untuk naik mobil. Jadi kalau dilihat bagaimana dampaknya kepada airlines itu sangat amat signifikan. Kita grounded pesawat sampai 70%. Sehingga kalau dari kita, dari airlines, pasti kita sangat senang nih diundang untuk ketemu sama teman-teman di sini, ketemu dengan Bapak Ibu yang bisa, yuk sama-sama gimana caranya kita bikin movement untuk bisa membuat industri ini bangkit lagi. Gitu sih Pak Tio. Waktu itu kan sempat awal-awal COVID ini kan sempat ada berapa lama sih Bu yang sama sekali flight itu ditutup tuh? Iya, sekitar 2 bulan, 3 bulan ya. 2 bulan lah. Nah, sekarang begitu sudah mulai dilonggarin, apakah sudah kelihatan ada kenaikan? Sudah, tapi sedikit. Karena gini, sebelum, kan orang terbang itu sekarang agak susahnya karena ada semacam prasyarat ya, untuk dia terbang kan. Ada tes gitu. Apalagi ke Bali memerlukan PCR test. Mas Tio udah pernah belum PCR test? Belum. Siapa Bapak Ibu yang udah pernah? Kayak Pak Gusti sama Bu Gilda udah pernah mungkin. Jadi kalau PCR test itu kan dimasukkan alat gitu kan ke dalam hidung atau ke dalam tenggorokan, dan itu kan membuat orang nggak nyaman. Orang yang mau traveling jadi berpikir 2 kali gitu ya. Kalau rapid test kan dia cek darah aja gitu yang memang cuma 15 menit, tapi kalau PCR itu memang ya nggak nyaman gitu. Sehingga kalau ditanya penerbangan gimana impact-nya ya, karena memang ada syarat-syarat yang harus dilakukan oleh penumpang gitu, terutama untuk ke kota-kota tertentu seperti Denpasar, kemudian Jayapura, beberapa kota di Kalimantan, itu juga memerlukan PCR. Sedangkan untuk kota-kota lain masih bisa dengan rapid test. Gitu. Jadi mungkin ini juga yang membuat semacam barrier gitu untuk orang traveling ya. Kecuali mungkin untuk business traveler. Business traveler kan mau nggak mau mereka memang harus terbang dan mengikuti proses ini. Gitu. Ya, makanya kemarin juga diberitakan banyak yang PCR terus pada kabur kalau yang di pasar-pasar kan gitu ya. Karena memang serem sih ngebayanginnya kan. Ya. Dan bukan hanya serem, harganya juga mahal, Mas. PCR. Harganya kan jutaan. Jadi kalau orang traveling udah beli tiket PCR lagi kan jutaan gitu kan. Jadi ada double cost gitu yang harus dia tanggung. Makanya kalau saat sekarang kita memang gainingnya dari bisnis traveler, karena memang kalau bisnis kan kadang-kadang dibayar oleh perusahaannya ya kan, gitu. Ya. Oke. Nah, terus kalau dari sisi itu tadi dari sisi airline, kalau dari sisi infrastruktur yang ada di Bali, Pak Gusti, ITDC, Nusa Dua itu kan ya salah satu tempat tujuan utama lah di Bali gitu ya. Nusa Dua siapa sih yang datang ke Bali dan nggak ke Nusa Dua gitu. Nah sekarang gimana Pak kondisinya dan dampaknya? Ya, jadi Mas Tio, rekan-rekan semua yang ada di sini, saya kira ini yang hadir di sini mereka yang
peduli akan pariwisata dan perkembangan perekonomian gitu ya, kita discuss di sini. Kemudian juga makasih buat Nikon dan Gaya Indonesia yang sudah menyelenggarakan ini, dan saya diundang hadir di sini untuk kita sama-sama diskusi gitu ya, mencari solusi. Jadi kalau dibilang dampak, saya kira tadi Mbak Gilda, kemudian Bu Selvi udah nyampaikan juga seperti apa dampaknya. Nah, kalau kita lihat historisnya mulai di Bali, sebetulnya kita tidak bisa lepas dari momen tanggal 5 Februari 2020 gitu ya, di mana saat dikeluarkan kebijakan penutupan penerbangan dari dan ke Tiongkok. Ini merupakan momen yang luar biasa. Dan itu kemudian dari tanggal tersebut drop terus turun. Jadi semua wisatawan yang ada di Bali, kalau kita lihat pada saat itu booming, Januari kita tertinggi sebetulnya. Januari tertinggi kita, kalau kita lihat di Nusa Dua, Bu Ani mungkin tahu, kita sampai 78% rata-rata okupansi kita di Nusa Dua. Di Nusa Dua aja, 78% rata-rata okupansinya. Dan kemudian pada saat kembali, dan memang pada saat era itu, Januari, Februari, memang posisi wisatawan Tiongkok itu menjadi yang tertinggi yang ada di kawasan Nusa Dua, dan termasuk Bali. Dan dengan ada kebijakan itu, karena kondisi di Wuhan, maka mulai turun. Turun kita Februari, terus berlanjut sampai dengan Maret, dan kita mulai kena nih. Indonesia mulai kena, dan kemudian pada saat sebelumnya itu kita malah berpikir melakukan sesuatu untuk recovery pada saat itu. Untuk buat event dan sebagainya dengan pemikiran bahwa nggak sampai di Indonesia gitu. Ternyata masuk di Maret, kemudian juga sampai dengan April, dan sampai sekarang kita menjadi sesuatu yang kena. Dan kemudian beberapa negara mengambil kebijakan. Mulai dari Australia, mereka juga menutup penerbangan, jadi mulai dari pembatasan. Jadi pembatasan bepergian untuk warga negaranya. Dan tentunya sudah pasti, Mbak Selvi pasti tahu, kalau misalnya begitu warga negara di ini, pasti airline nggak bisa bergerak dong. Siapa yang mau diangkut kan gitu. Kemudian tambah lagi Rusia mengambil kebijakan untuk mengembalikan warga negaranya dari Indonesia. Dan kemudian diikuti dengan beberapa negara lainnya, dan ditambah lagi Indonesia juga melakukan penutupan. Artinya membatasi warga negara asing yang masuk ke Indonesia. Nah, tentunya kondisi ini sudah pasti, kita di berbicara industri pariwisata tidak bisa lepas dari itu, pasti akan drop betul. Tadi Mbak Gilda udah nyampaikan angka-angka hitungan di Bali, dan sebetulnya itu real adanya seperti itu. Walaupun kami ini di Nusa Dua, saat ini masih ada juga wisatawan yang masih menginap, di antaranya adalah para ekspatriat yang mereka bekerja, kemudian juga ada juga mereka yang pada saat kondisi kejadian mulai itu mereka memilih untuk tinggal di Bali, gitu ya, tinggal di Bali, tinggal di Nusa Dua dengan keluarga, ada beberapa, kemudian juga ada mereka berpindah-pindah di beberapa tempat, mungkin ke ke Ubud yang masih buka, kemudian juga beberapa hotel yang masih beroperasi. Nah, kondisi itu nggak bisa kita pungkiri. Jadi kita melakukan langkah-langkah itu semuanya mengalami kondisi, karena juga secara global kejadiannya juga mengalami kondisi yang sama di seluruh dunia. Itu. Jadi keadaannya seperti itu yang kita gambarkan kondisi Bali pada saat ini. Oh, kalau hotel sendiri di ITDC di kawasan Nusa Dua itu buka semua atau gimana, Pak? Ini beberapa ada yang miss informasi dan miss menyampaikan kondisi. Jadi saya cek semua aturan, regulasi yang ada, sampai dengan saat ini pemerintah tidak pernah mengeluarkan kebijakan untuk penutupan hotel. Itu. Jadi walaupun toh ada beberapa hotel, termasuk juga di kawasan Nusa Dua, yang kita ada di kawasan Nusa Dua ada 22 fasilitas hotel, termasuk villa yang ada di situ, di antaranya Bu Ani ada di situ. Nah, itu tidak pernah ada kebijakan untuk menutup. Kawasan Nusa Dua pun tidak pernah ditutup. Gitu. Jadi secara hotel sebetulnya tidak ada ketentuan untuk menutup hotel. Nah, walaupun toh tidak beroperasi, itu adalah kebijakan dari manajemen dengan pertimbangan efisiensi dan sebagainya, dan memang tidak ada booking. Jadi kalau kawasan Nusa Dua, dari 22 hotel dan villa yang beroperasi, 7 yang menyatakan tidak beroperasi. Yang lainnya tetap beroperasi. Bahkan mereka ada juga yang wisatawan, walaupun berapapun yang ada di sana, juga dilakukan. Walaupun sekarang mungkin ya sekitar 2, sekian persen untuk okupansinya. Dari kalau kita lihat Januari 78%, sekarang 2. Tapi itu sebetulnya ya semuanya mengalami kondisi itu gitu Mas. Jadi Mas Tio ya gitu. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi persepsi. Nah, kalau misalnya teman-teman sekarang bisa berangkat dari Jakarta sampai di Bali, hotel masih ada. Nusa Dua buka.
Yang kita lakukan adalah pembatasan mereka yang masuk ke kawasan. Gitu. Jadi tujuannya adalah untuk melakukan seleksi, melakukan pengawasan, pemeriksaan untuk menjamin bahwa di kawasan kita safe. Jadi aman dari segala aspek, terutamanya kita berbicara masalah kesehatan di sini. Jadi kita punya fasilitas hotel yang di situ, kemudian juga kita punya fasilitas F&B juga ada. Yang ini di belakang saya juga ada Waterblow yang kita punya sebagai DTW, dan juga kita di Nusa Dua ada rumah sakit internasional yang beroperasi di situ. Dan itu sekarang beroperasi semua, gitu. Jadi di Nusa Dua masih bergerak sekarang. Nah, memang kalau teman-teman memang yang bisa terbang ke Bali, walaupun sekarang ada persyaratan, memang masih Mbak Selvi udah nyampein tadi, ada PCR yang harus dilakukan. Di samping sisi kondisinya, kebijakan yang dikeluarkan, kondisi kita melakukan tes tersebut, kemudian tentu masih biayanya menjadi perhitungan. Saya mencoba mengkalkulasi dengan teman-teman berapa sih kos yang harus dikeluarkan pada saat berpariwisata dengan tambahan-tambahan ini. Gitu. Nah ini tentunya kita tidak mengecilkan arti itu, karena itu merupakan kebijakan dengan memproteksi itu aspek kesehatan, ya pasti menjadi yang utama. Namun demikian, ya mudah-mudahan dalam perkembangannya ada kebijakan baru yang nanti akan mesti meringankan untuk pelaksanaan tes ini. Gitu. Oke. Nah, sebetulnya kan kalau kita tadi bicara tentang terbang dari selalu harus ada PCR test. Nah, sebetulnya ini kalau kita berpikir itu kunjungan wisatawan dari Jakarta mungkin. Nah, sebetulnya kan mungkin di forum ini ada juga teman-teman yang domisilinya bukan di Jakarta, tapi mungkin ada di Jawa Timur, ada yang lebih dekat ke Bali yang tanpa perlu pakai flight. Jadi sebetulnya bisa datang ke Bali, dan karena semua fasilitasnya masih ada, masih buka gitu ya. Nah, terus saya akan coba tanya ke Pak Andre yang mewakili tempat wisata di Bali dari GWK. Nah, kondisinya gimana Pak Andre di GWK? Selamat malam semuanya, salam dari GWK Cultural Park Bali. Tutup. Jadi selama 3 bulan tutup, dari bulan April kita tutup. Kita bingung kita mau ngapain, karena kita kan sangat tergantung dengan pengunjung gitu. Bayangkan satu hari kita dapat 3.000 pengunjung di weekdays. Untuk ini kita tidak sama sekali. Di weekend 6.000 orang, itu dari mancanegara, dari luar Bali, dari Jawa, itu dari bis-bis yang datang ke GWK, itu total itu udah nggak ada sama sekali. Awalnya bingung gitu, kita mau ngapain tutup gitu, kita nggak bisa jualan apa-apa gitu. Terus kita ikut webinar, ya setelah pandemi kita jadi rajin ya ikut webinar ya, sehari mungkin ada 2 webinar kita ikutin. Di bulan pertama, semua markom itu dilarang jualan. Kita harus empati terhadap situasi ini gitu. Wah, kita bingung gitu. Kita nggak bisa ngapain dong gitu. Nah, di bulan pertama kita nggak campaign apa-apa, kita campaign di rumah aja, hashtag di rumah aja gitu. Nggak jualan sama sekali gitu. Jadi tim kreatif kita itu bikin campaign yang sangat kreatif, gimana kontennya itu di rumah aja, yang membuat empati masyarakat terhadap GWK gitu. Kita care terhadap mereka gitu. Lama-kelamaan ya gitu, nggak bisa jualan juga gitu, nggak ada income yang masuk gitu. Terus udah agak longgar, sebulan kemudian mulai dibuka lagi gitu. Tetap hashtag di rumah aja, tapi tetap jualan gitu. Jadi buy now, visit later. Mungkin juga di hotel, mungkin Mbak Ani juga ada promo pay now, stay later mungkin ya, sama lah gitu konsepnya gitu. Jadi udah mulai jualan gitu, buy now visit later. Terus juga kita punya restoran Jendela Bali, mulai delivery. Kita juga punya souvenir shop, Kencana namanya, mulai jualan juga. Tapi kita nggak bisa maksa mereka untuk datang gitu, karena memang itu tuh tidak ada di top of mind-nya mereka tuh untuk datang ke tempat wisata. Itu nggak ada sama sekali gitu. Jadi kita mau maksa, mau jual murah 50.000, dari 200.000 jadi 50.000, itu tetap aja nggak ada gitu. Demand itu nggak ada gitu. Jadi ya sampai saat ini kita suffer sekali gitu. Tapi alhamdulillah kita tidak mem-PHK karyawan kita, tetap bekerja juga.
dengan sistem masuk dan tidak masuk gitu di GWK gitu. Sampai sekarang masih di PHP ini Mas Tio gitu. Jadi ini tutup buka gitu kapan gitu. Jadi kita juga masih bingung gitu. Sampai kemarin Mas Menteri datang ke GWK tapi diwakili oleh deputinya bilang gitu, oke, GWK dan ITDC itu akan buka 9 Juli gitu. Wah, kita semangat lagi nih itu buka 9 Juli gitu. Tapi ini benar nggak nih ya gitu, 9 Juli buka atau enggak gitu. Tapi mengingat 9 Juli, kalau Mas Tio, penerbangan masih ditutup. Orang-orang mesti swab test dulu datang ke Bali, tetap aja nggak bisa gitu. Kita mau paksa apapun buka, kalau misalnya demand-nya nggak ada, itu kita pusing, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Makanya mikir lagi gitu. Mas Menteri bilang gitu, oke, 9 Juli kita akan buka dengan target market lokal. GWK terlalu bingung gitu. Orang lokal nggak ke GWK. Ya kan, orang lokal udah bosen ke GWK, ngapain ke GWK lagi gitu kan gitu. Kita mikir gitu, akhirnya kita bikin acara, bikin konsep, ya udah kita bikin aja kompetisi di online yang berhubungan dengan seni. Itu lomba tari lah, lomba sketsa lah di online gitu. Nanti kalau misalnya buka saatnya nanti, kita akan bikin offline-nya gitu. Lomba tari dan lomba sketsa di GWK. Bingung, tapi tetap mesti kreatif. Tetap mesti apa gitu supaya tetap engage dengan kita punya followers di sosial media gitu, Mas Tio. Yap. Oke, thank you Pak. Kalau next-nya dari kalau tadi sudah dari sisi Nusa Dua, udah dari sisi tempat wisata. Kalau dari restoran karena kan F&B ini kan salah satu bidang yang tetap boleh beroperasi gitu ya. Nah, apakah impact-nya sebesar teman-teman dari industri lain atau gimana? Ke Pak Kevin deh. Oke, terima kasih Pak Tio. Terima kasih semuanya. Jadi kalau memang dari sisi restoran sendiri ya, atau dari Traveloka pada umumnya, memang kita mengalami penurunan yang sangat signifikan, Pak Tio. Jadi dari tadi ya, seperti keterangan Pak Andre, hashtag di rumah aja itu sangat berimpact rupanya. Sangat berimpact, jadi orang mulai makin jago masak sekarang nih. Pasti banyak chef-chef handal nih sekarang nih. Chef-chef baru makin berkreasi, mereka makin ini lagi ya. Lebih mementingkan kebersihan, hygiene segala macam. Akhirnya industri restoran sendiri ini lumayan besar impact-nya. Walaupun restoran sendiri boleh buka, tapi kalau saya bicara sama para praktisi atau para pelaku industri ini tersebut, mereka udah nggak sanggup dengan keadaan begini. Jadi kalau misalnya dibilang, restoran kan masih bisa take away, masih bisa delivery. Porsi take away dan delivery itu mungkin hanya 20-30% dari keseluruhan mereka. Jadi dengan 20 dan 30% ini nggak bisa tutup pos mereka. Akhirnya terpaksa juga restoran mengambil langkah yang hampir sama dengan hotel, mengambil langkah efisiensi. Jadi ya terpaksa beberapa karyawan dirumahkan terlebih dahulu sampai nanti keadaannya membaik. Jadi memang walaupun saat ini sudah banyak creativity yang coba kita bangun ya untuk customer ini tetap bisa engage segala macam, tapi menurut saya ini perlu langkah konkret dari pemerintah. Jadi mesti pemerintah yang ngomong ini buka dulu, nah baru bisa. Sementara kalau industri restoran ini banyak nih, Pak Tio nih, Kemenkes mesti kasih izin, Kemenpar kasih izin, belum lagi Pemprov. Jadi banyak banget barrier-nya. Jadi walaupun mereka boleh buka, protokolnya itu sulit sekali. Boleh buka, tapi kapasitinya hanya 40%. Mungkin yang pelaku industri ini udah paham ya, waduh, 100% aja kadang-kadang untungnya pas-pasan, apalagi 30-40%. Jadi lebih baik saya tutup dulu deh yang nggak memungkinkan. Akhirnya mereka konsentrasi di beberapa tempat aja yang bisa melayani delivery ataupun take away dengan langkah efisiensi gitu. Tapi dari beberapa data yang kita kumpulkan ya, internal maupun eksternal, kita melihat
industri restoran ini adalah industri yang harusnya paling cepat bangkit. Nomor satu bangkit yang harusnya restoran. Karena orang tuh pasti kangen banget makan di luar. Walaupun udah jago-jago masak di rumah, tetap butuh nih. Butuh suasananya, butuh refreshingnya, minimal butuh ngopi-ngopi. Nah, kalau di Jakarta sendiri, per seminggu, 2 minggu lalu, kita udah mulai merasakan nih, udah mulai ada peningkatan. Walaupun memang belum signifikan, Pak Tio. Ya, jadi harapannya ini bisa makin menyebar lah. Mungkin kalau di Bali, yang saya tahu tidak banyak pembatasan sebelumnya. Tapi kan di Bali mengandalkan turis. Kalau turisnya nggak datang, ya restorannya mungkin sepi juga. Akhirnya, ya kondisinya nih memang sangat sulit. Tapi kalau kita lihat positifnya, keadaan ini akan segera membaik sih, Pak Tio. Gitu. Kita sama-sama berharap gitu sih, Pak ya. Betul, Pak. Terus ini tadi kan kalau kondisi memang impact-nya sebegitu parahnya. Nah, selama pandemi kemarin ini sebetulnya pasti kan ada juga activity atau effort yang dilakukan oleh para pelaku industri. Nah, saya mau ke Mbak Ani. Nah, saya suka sama satu postingannya Sofitel ini, Mbak Ani. Ini. Nah, jadi ini memang lobby Sofitel yang legendaris itu. Nah, saya suka sama kata-kata ininya nih. Visit us soon when this is all over. Yes. Nah, ini very touching gitu. Waktu saya lihat ini gitu ya, wah, karena kan ya berapa kali ke Sofitel saya kebayang gitu, ramenya tuh kayak apa gitu sih Sofitel ini. Mbak ini masih sama kita? Oh, mungkin disconnect. Kalau gitu saya ke Mas Andika. Nah, Mas Andika, selama kemarin nih, jadi ada ngapain aja sih sebetulnya yang dilakukan oleh, ya boleh Gaya, boleh Viceroy, kegiatan atau effort apa selama pandemi ini? Oke, jadi mungkin aku nambahin dari awal dulu sih, bahwa sebenarnya kan Gaya Agency dan Nikon ini membuat sebuah movement karena memang kita tahu bahwa banyak kerinduan orang terhadap Bali. Dan seperti yang tadi Pak Sukian bilang, informasi di media itu sangat kurang gitu tentang kondisi Bali saat ini, baik dari sisi restoran, tempat hiburan, maupun dari sisi hotel gitu. Nah, berangkat dari itulah memang kita tuh sangat yakin bahwa fotografer dan travel influencer ataupun food influencer itulah yang paling penting saat ini untuk mengekspos hal-hal tersebut gitu, kerinduan orang terhadap Bali. Nah, untuk restoran sendiri, kami punya satu bagian dari grup kami yaitu namanya Aperitif. Aperitif ini adalah fine dining restoran yang memang tadinya tidak punya market domestik, tidak punya market orang Indonesia gitu. Tapi kita juga belajar gitu bahwa ternyata setelah pandemi ini terjadi, bahwa memang Bali itu sangat membutuhkan tamu domestik juga gitu. Jadi itulah yang membuat kita sadar memang bahwa travel industry ini adalah memang bukan saja sebuah kebutuhan dasar, tapi juga sebuah privilege. Gitu. Bahwa kita tuh udah lupa bahwa Bali ataupun pariwisata di Bali itu sebenarnya value-nya itu sangat mahal sekali gitu. Value dari dari budayanya, dari keramah tamahan orang-orangnya, dari alamnya gitu. Kita tuh lupa kadang-kadang dengan hal-hal tersebut gitu. Bahwa memang value Bali itu sangat mahal. Jadi kembali lagi ke kenapa kita bikin movement ini, memang bahwa content creator, travel influencer, food blogger atau segala macam punya peran yang sangat penting sekali untuk mengembalikan kerinduan kita terhadap Bali pada era keemasannya, kayak Mbak Ani bilang tadi itu, bahwa di tahun 2000-an, tahun 90-an, ingat nggak sih Bali zaman dulu itu kenapa kita datang ke Bali? Mungkin kita ingat gitu, waktu pertama kali kita ke Bali, kita suka makan di dekat bandara, di situ ada ayam betutu yang sangat tradisional dan hal-hal kayak gitu. Sehingga kita jadi nyadar bahwa untuk kumpul dengan teman di sebuah kafe ataupun jalan-jalan ke destinasi seperti Bali, bahwa itu sangat mahal harganya gitu, dan lebih terhadap pengalaman experience ini. Itu sih kayaknya.
Oh, dari sisi Viceroy ada ngapain nih kemarin nih jadi Ya, selama jadi dari pandemi sisi ini? Viceroy itu saat ini memang kita tidak buka. Kita rencananya buka di pertengahan bulan Juli, tapi memang itu dia. Kalau dari sisi grup kami, Viceroy, Aperitif, Cascades, Lembah, memang properti yang kami handle ini tidak pernah punya domestic market sebenarnya gitu, karena memang rate-nya bisa dibilang cukup yang rate yang lumayan di atas gitu. Jadi memang marketnya tadinya adalah market mancanegara. Tapi dengan adanya ini ya itu dia, mau tidak mau dan memang harus kita pertimbangkan lagi ke depannya bahwa wisatawan domestik ini sangat penting peranannya, karena terbukti bahwa mereka adalah wisatawan yang paling sustainable gitu. Pada saat Gunung Agung itu memang domestik yang datang dengan mobil dan segala macam, yang nyebrang dari Jawa ke Bali. Jadi memang mungkin kita perlu menyadari bahwa market-market segmen-segmen premium itu pun tetap harus punya tamu domestik kayaknya. Ya, setuju. Nah, Mbak Ani, welcome back. Tadi sempat ke foto. Tadi kan aku share ini nih, Mbak Ani. Ini nih, lobby Sofitel yang legendaris ini nih. Ya. Nah, waktu aku lihat captionnya, yang visit us soon, when this is all over, itu very touching buat saya nih. Ya sebetulnya selama pandemi ini ngapain aja sih Sofitel nih, ada kegiatan apa atau effort apa yang dilakukan untuk ya tetap beroperasi? Oke. Selamat malam dulu semuanya. Terima kasih untuk Nikon Indonesia juga Gaya Agency yang sudah mengundang saya on behalf of Sofitel di sini. Jujur saya senang sekali sebenarnya dengan adanya talk show ini, karena saya mau berbicara dulu nih, seperti tadi udah dibicarain sama Pak Gusti, kemudian ada Pak Andre, ada Andika, dan lain sebagainya, bahwa dampaknya itu sangat berdampak. Tidak terkecuali untuk dunia perhotelan, sangat berdampak sekali untuk ini. Kan? It's not only masalah okupansi, kalau saya tuh berbicara dari segi marketingnya mungkin ya. Karena apa yang sudah kita punya di masa lalu, itu kan kita harus tutup buku ya. Karena sudah tidak relevan saat ini. Jadi kita sekarang, Sofitel itu dari awal pandemi, kita sudah melakukan strategi bagaimana membuat satu campaign yang baru, yang relevan selama pandemi ini, untuk kita mengembalikan lagi confidence tamu-tamu kita untuk bisa datang lagi ke Sofitel. Gitu. Jadi saat ini tuh kita lagi finalisasi semua, kita baru selesai dengan our new campaign video tentang bagaimana kita mengajak kembali, memberikan satu pandangan lain tentang Bali, karena sekarang banyak sekali info-informasi Bali yang kayaknya tuh menyeramkan, dalam arti sepi banget, nggak ada apa-apa, nggak bisa menikmati lagi, nggak gitu. Jadi kita tuh justru akan lagi membangun confidence tamu-tamu kita untuk kembali lagi datang ke Sofitel dengan new rules ya, new normal yang baru, walaupun pemerintah belum ketok palu, tapi Sofitel sudah siap untuk menerima tamu-tamu kembali. Jadi saya belum bisa share secara jauh karena masih dalam finalisasi semuanya gitu. Tapi at the soonest kita akan buka secara total ya. Karena sebenarnya Sofitel seperti tadi Pak Gusti bilang, kita tuh nggak tutup, tapi lebih ke villa sebenarnya, mengarahkan tamu-tamu, karena berkenaan dengan COVID ini kan kita harus menjaga social distancing sendiri. Oke. Gitu. Nah, tadi kan Pak Andika ada sempat singgung tentang wisatawan domestik, terus tentang content creator. Nah, aku pengen ke Pak Jun. Pak Jun, Bali Bible, jadi buat teman-teman yang belum sempat lihat, jadi The Bali Bible ini kan banyak men-share tentang keindahan Bali, tentang semua berhubungan dengan Bali, dari sisi turismenya, dari sisi yang lain-lainnya. Nah, kira-kira The Bali Bible punya rencana apa, Pak, untuk tetap mengekspos keindahan Bali, narik orang untuk datang ke Bali, narik orang untuk bikin konten lagi di Bali? Ya, baik, sebelumnya terima kasih banyak saya sampaikan kepada Nikon Indonesia dan Gaya Agency atas kesempatan untuk The Bali Bible juga untuk bisa bergabung pada forum kita pada malam hari ini. Balik lagi, The Bali Bible is all about content. Tujuan utama kami adalah menginspirasi traveler dan audiens kami tentang Bali
sehingga mereka ingin datang ke Bali dan ingin menikmati apa yang Bali bisa tawarkan untuk holiday mereka. Nah, namun setelah menjadi pandemi dan seluruh dunia akhirnya menerapkan protokol kesehatan yang berbeda-beda ya, dan termasuk pembatasan perjalanan, kami di The Bali Bible langsung menyadari kami harus melakukan penyesuaian terhadap konten-konten yang kami sajikan ke hadapan audiens kami. Nah, di mana sebelumnya platform kami lebih menyajikan gabungan antara organic konten dan sales-related content yang lebih banyak kita basically kerjakan dengan partner kami. Nah, sekarang karena sudah di beberapa bagian dunia yang lain, termasuk Australia, di mana 60% audiens kami berada, sempat lockdown dan segala macam, akhirnya kami harus lebih lebih concern gitu, karena kenapa harus terlalu banyak menyajikan jualan-jualan sedangkan mereka nggak bisa keluar dan segala macam. Jadi mulai di bulan Maret kemarin kita akhirnya deciding untuk mempostpone atau menunda segala post yang related ke sales dan produk yang kita sudah schedule sebelumnya. Jadi fokus kita dari bulan Maret itu adalah lebih ke generic organic content. Generic organic content lebih ke misalnya sunrise di Batur, kemudian campuhan ridge walk dan segala macam. Karena kan sebelumnya juga kita punya organic post yang related ke venues, ke resort dan fasilitas lain yang ada di Bali gitu. Nah, akhirnya kita lebih fokus ke captionnya lagi gitu. Jadi karena mereka pada work from home, kemudian lockdown, jadi kita lebih encourage mereka tuh di caption, lebih berusaha membuat positif encouragement. Jadi semoga pandemi ini cepat selesai, kemudian mereka punya plan lagi untuk balik ke Bali sesegera mungkin gitu. Kemudian setelah 2 bulan kita melakukan ini, kita sudah melihat perkembangan atau engagement dari social media activity kita itu semakin membaik, dari jumlah likes, dari kualitas komen yang kita terima. Akhirnya kita mulai menambahkan sedikit demi sedikit konten organik yang lebih ke venues gitu. Jadi kita melakukannya itu secara perlahan. Jadi biar mereka atau audiens kami atau travelers yang melihat The Bali Bible tetap merasa being inspired gitu. Jadi karena kita kan selalu celebrate all about Bali gitu ya. Jadi sedikit demi sedikit kita udah mulai tambahkan venues. Nah, tetapi konten yang kita naikkan ini pun lebih banyak dari repost konten yang sudah di-share sama influencer yang lain, kemudian professional fotografer yang lain, jadi lebih ke organik gitu. Jadi yang memang disajikan sebagaimana audiens kami mau gitu. Nah, akhirnya setelah 2 bulan itu mulai berjalan, kita di bulan Juni ini akhirnya sudah memutuskan untuk memulai sales post lagi itu dari bulan Juli nanti, karena teman-teman sudah nggak sabar juga untuk ingin melakukan aktivitas promosi, marketing, karena kan siapa yang pertama mulai melakukan activity marketing, mereka lah yang akan bisa mendapatkan pasar yang pertama. Gitu. Jadi dengan eagernya partner kami selalu menanyakan, Jun, kapan lagi mulai sales post-nya nih, aku ada hal baru nih, aku ada inisiatif new normal dan segala macam. Akhirnya kita decided mulai bulan Juli kita akan melakukan sales post lagi, tetapi dengan sangat perlahan gitu. Jadi tetap kita akan memperhatikan related ke safety-nya, healthy-nya, protokol kesehatannya, seperti itu. Oke, karena bagi saya menarik sekali media seperti The Bali Bible ini kan memegang peranan penting untuk menginspire orang. Nah, saya kebayang kalau misalkan The Bali Bible yang ngepost sunrise di Sanur dibandingkan dengan katakanlah satu hotel di daerah Sanur yang ngepost tentang sunrise, pasti jauh impact-nya lebih besar Bali Bible daripada si hotel tersebut. Karena orang akan punya, ya iyalah lu kan jualan hotel lu yang ada di Sanur gitu. Yeah. Lu bilang hotel lu view-nya bagus. Padahal kan memang view-nya memang bagus, tapi dibicarakan oleh Bali Bible sama dibicarakan oleh hotel itu impact-nya beda. Nah, jadi Bali Bible memegang peranan penting yang bisa ikut menggerakkan
gerakan yang kita buat sama-sama hari ini. Nah, next-nya saya mau ke Mbak Gilda lagi. Bu Gilda, new normal kayak apa sih, Bu, sebetulnya yang dijalanin di Bali sekarang? Itu pertama, dan yang selanjutnya, sesiap apa Bali sekarang untuk menyambut para wisatawan, para fotografer, para content creator? Terima kasih, balik lagi ke saya nih ya. Jadi kalau dalam kerangka Kementerian Pariwisata ada tiga pilar ya untuk new normal. Pertama adalah subject, objects, dan kemudian processes. Jadi sangat penting untuk kita melihat dalam konteks subject itu wisatawannya, the photographers, the content creators, juga dengan para tourism professionals-nya, para pelaku pariwisatanya. Kalau melihat daripada objects, in terms of tools, in terms of standar prosedur, protokol kesehatannya bagaimana, ini pun bisa kita bahas secara rinci dan sudah dipilah-pilah pilar-pilarnya oleh Kementerian Pariwisata. Dan yang terakhir tentunya yang ketiga, elemen ketiga atau pilar ketiga yaitu processes. Nah, processes ini mencangkup daripada management of the area, management of the crowd, management of social distancing-nya. Jadi processes ini pun menjadi salah satu dari tiga pilar yang penting yang sudah dirumuskan oleh tim dari Kementerian Pariwisata. Jadi kalau menurut kita di industri sendiri nanti silakan feedback-nya dari Mbak Selvi atau dari Sofitel Money in terms of how you implement it in each of the property or each of the companies. Namun kalau dalam konteks keseluruhan Bali-nya, kita bisa melihat peranan daripada each of the providers of tourism facilities ini sudah saya yakin sudah memenuhi syarat-syarat keprotokolaran protokol kesehatan yang ditentukan. Oke, nah, jadi ya saya sih nggak akan bahas lebih terlalu detail dari masing-masing properti tentang protokol kesehatannya. Nah, tapi karena memang secara garis besar sebetulnya dari pemerintah pusat dan dari Departemen Pariwisata Bali sudah menerapkan 3 pilar tadi yang di-mention oleh Mbak Gilda ya. Nah, saya punya pertanyaan terakhir ke masing-masing narasumber. Untuk kedepannya, apa rencana yang mau dilakukan untuk menarik lebih banyak wisatawan atau kunjungan ke Bali? Nah, saya mulai dulu dari Mbak Selvi. Dari sisi Garuda, kira-kira mau ngapain Mbak Selvi? Apakah nanti setelah selesai begitu udah nggak perlu PCR lagi, apakah nanti ada promo apakah atau apakah? Silakan. Oke. Jadi sebenarnya hal pertama yang kita lakukan pasti kita kerja sama-sama KOL dan para influencer gitu ya. Karena kan ini sebenarnya tadi kayaknya saya sudah menyampaikan bahwa ini adalah movement kita sebagai orang Indonesia untuk menggalakkan atau menggerakkan wisatawan ke Bali gitu. Nah, yang kita lakukan sebenarnya, yang akan kita lakukan adalah kita akan mengajak beberapa KOL. Mungkin teman-teman juga sudah pernah dengar bahwa di Dirut kami pernah menyampaikan bahwa kita akan menyediakan 1.000 tiket gratis, gitu kan. Jadi mungkin kita akan mengajak semua para KOL, influencer untuk yuk kita datang ke Bali, kita experience hal yang baru. Tadi kan beberapa teman-teman yang sudah menyampaikan, misalnya Mbak Ani, terus kemudian ada juga Mas Andre gitu bicara kalau akan ada pengalaman yang baru ya di Hotel Sofitel atau di GWK. Nah, kita mau ngajak nih, yuk kita semua datang ke Bali, itu akan kita lakukan, bekerja sama-sama KOL, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga punya program dengan Kemenpar, ini mungkin nanti akan kita launching dalam waktu dekat. Kalau tadi Mas Andre bilang, Bali akan dibuka tanggal 9 Juli atau GWK akan dibuka tanggal 9 Juli, yang saya dengar tanggal 9 Juli itu mungkin PCR diganti rapid test, saya nggak tahu ya yang jelas, tapi mudah-mudahan ada protokol yang memang itu sudah sangat tepat, tapi mungkin
ada beberapa hal yang mungkin bisa dijustify sehingga pergerakan movement orang gitu ke Bali lebih nyaman dan lebih mudah gitu. Jadi mungkin yang kita lakukan itu, dan ketiga adalah kita akan melakukan partnership dengan beberapa industri lain, beberapa perusahaan yang memiliki passion yang sama untuk kita sama-sama bisa campaign ini gitu. Karena sebenarnya satu, kita mengajak wisatawan domestik dulu untuk datang ke Bali. Bali menjadi prioritas kita gitu, karena Bali yang paling siap gitu kan. Apalagi Pak Menteri udah mengunjungi juga kemarin. Jadi sebenarnya 3 hal ini yang akan kita lakukan dari sisi Garuda Indonesia gitu, Mas Tio. Oke. Nah, jadi 1000 KOL siap-siap dikontak oleh Garuda, diajak ke Bali ya. Ya. Terus kalau dari Pak Ardita dari ITDC, kira-kira bisa rencana apa untuk narik orang datang ke Nusa Dua khususnya? Jadi Mas Tio, jadi saya kira apa yang dilakukan Selvi dari Garudanya itu saya kira sesuatu yang luar biasa ya. Itu adalah suatu bagian ya, kalau untuk Bali itu sudah menjadi sesuatu yang luar biasa untuk bisa dikunjungi ke Bali, apalagi dengan konsep yang dilakukan itu. Saya tadi mencoba lagi mengendos apa yang tadi sampaikan Pak Mas Andika gitu ya. Value Bali gitu ya, value Bali. Kita cari berbicara lagi dengan value Bali. Saya kira Bali tidak berubah dengan konsep pariwisata budaya gitu ya. Itu khususnya sekarang bagi teman-teman komunitas fotografer, nggak habis-habisnya gitu ya. Nggak habis-habisnya. Ya ini merupakan hal yang perlu kita perkuat lagi, dan tadi di awal sampaikan kerinduan semua untuk berjalan gitu, menikmati sesuatu, mengambil sesuatu. Kalau Bali dengan value-nya dengan pariwisata budaya, pasti ada 3 hal yang utama yang ada di situ. Ada infrastrukturnya, infrastruktur yang budaya, ada tempat ibadah, pura dan lain sebagainya, tempat-tempat adat yang lain sebagainya dalam bentuk infrastruktur. Kemudian juga ada aktivitas budaya. Aktivitas budaya nggak habis-habis, karena aktivitas budaya itu merupakan kegiatan yang rutin dilakukan di Bali, merupakan bagian kehidupan rutin yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, pentas budaya. Pentas budaya, ada tari dan apa. Tadi di awal pada saat kita mau masuk itu banyak foto-foto yang disajikan. Tentunya saat sekarang masih sangat menarik tetap ditawarkan kembali hal itu. Nah, walaupun kita tahu sekarang dan ini secara global diberlakukan, ya semuanya kita paham bahwa kita sudah berubah gitu ya. Jadi ada beberapa konsep pemikiran. Kita itu ada yang berdamai dengan COVID, kita melawan COVID, kemudian juga berbareng dengan COVID. Nah, saya sudah mengajak, mungkin beberapa kali saya sampaikan teman-teman media juga, bahwa COVID-19 itu sebagian yang sudah menjadi kehidupan sehari-hari kita. Yang berbeda adalah bagaimana kita menghindari, jangan menimbulkan penyakit kan gitu ya, jangan menimbulkan hal yang fatal. Karena pada saatnya juga ke depan pasti ya COVID-19 itu kan sama dengan ya flu gitu ya, sama dengan DB dan sebagainya. Ini hadir sesuatu yang baru nih, COVID-19. Nah, tentunya kita di industri yang ini kita menyiapkan. Tadi ada Mbak Ani udah nyampein, walaupun belum total disampaikan, saya udah ngintip semuanya karena saya udah cek SOP-nya mana yang cocok, mana yang belum, tapi sekarang belum disampaikan. Yang pasti udah siap Mbak Ani, teman-teman kita di kawasan ITDC. Nah, kita menyiapkan SOP yang kita lakukan ini, meyakinkan bahwa wisatawan, manakala mereka sudah siap untuk ke Bali, kita sudah tidak kurang, bahwa kita juga sangat siap untuk menerima mereka. Apalagi tahapannya ini, ayo kita bahas bareng. Saya kira pemerintah, mungkin sebagian sudah dipublish di media, bagaimana pertemuan dari Pak Menteri, kebetulan saya sempat mendampingi beliau 2 hari di Bali. Pertama adalah mengunjungi bandara, mengecek kesiapan bandara, kemudian juga yang pastinya pasti menggunakan airline, waktu itu menggunakan Garuda gitu ya. Pasti sudah dicek juga dari Cengkareng seperti apa, sampai di Bali ngecek bandara, kemudian beliau langsung ke kawasan Nusa Dua, ngecek fasilitas kita sampai dengan ke Waterblow beliau cek. Nah, besoknya mengadakan pertemuan dengan Pak Gubernur Bali. Nah, yang dibahas tentunya adalah bagaimana tahapan kita untuk memulai menggerakkan kembali aktivitas pariwisata. Jadi bukan istilah buka tutup gitu ya. Kalau saya lebih kayaknya menggunakan menggerakkan kembali aktivitas pariwisata ini dengan tahapan-tahapan yang tentunya tidak mengabaikan aspek kesehatan. Nah, ini saya kira tadi udah disebut-sebut tanggal 9 kayaknya tanggal yang angker gitu ya. Karena yang ditunggu-tunggu juga gitu. Semua ya, industri. Semua kita ada nyebut tadi tanggal 9. Jadi tahapan-tahapan itu apakah mulai dengan lokal, apakah kemudian internasional. Saya kira yang perlu kita persiapkan kita bersama adalah meyakinkan dari saat sekarang
kepada partner-partner luar, agen-agen luar, bahwa Bali itu sekarang berbenah, menyiap. Karena sudah ada perubahan. Perubahan tidak hanya di Bali, tetapi di seluruh dunia terjadi perubahan tentang pola hidup. Pasti yang menjadi utama sekarang adalah aspek kesehatan. Tetapi bukan berarti tidak kemana-mana. Bagaimana kita bepergian, bagaimana kita berwisata, tetapi tetap menjamin kesehatan. Itu saya kira value yang utama sekarang muncul. Sehingga dengan berbagai aspek. Nah, kaitan dengan itu, tadi pertanyaannya apa aja yang dilakukan, gimana kita ke depan di Nusa Dua. Ya, kami dengan tim-tim teman-teman Nusa Dua, kemarin juga kita melakukan meeting dengan tim Markom kita, komersil kita, Mbak Ani juga temannya. Kemudian tadi juga kita meeting dengan tim security untuk memastikan bahwa kita menyiapkan di sektor pariwisata, kebetulan kami di pengelolaan kawasan Nusa Dua itu menyiapkan semuanya. Jadi tahapan-tahapan kita yakinkan wisatawan pada saatnya nanti mereka siap untuk bisa berjalan, untuk dengan kebijakan tentunya di negaranya, maka kita siap menerima mereka dengan protokol yang memang memenuhi kriteria kesehatan. Dan tentunya kita juga tidak gegabah menerima, mengeluarkan saya siap, nggak bisa seperti itu. Berarti kita juga harus betul-betul memastikan bahwa wisatawan bisa safe untuk bisa di situ. Nah, di samping itu yang tidak kalah pentingnya seperti yang kita lakukan hari ini, yang mudah-mudahan bagian daripada promosi kita ke depan. Jadi kami juga intens berkomunikasi dengan industri pastinya, seluruh industri, kemudian juga dengan pemerintah daerah, termasuk juga kalau pusat kita sangat intens berkomunikasi dengan Kementerian Pariwisata. Sehingga konsep-konsep yang disiapkan itu sejak lebih awal kami sudah menyiapkan di kawasan Nusa Dua. Sehingga kemarin apa yang dikunjungi Pak Menteri juga menyatakan bahwa Nusa Dua sudah siap gitu ya. Nah, tentunya itu menjadi sesuatu yang perlu kita sampaikan, dipublish bersama gitu. Nah, ini tadi saya mengambil pemikiran bahwa termasuk SOP tidak bisa sendiri-sendiri. Pasti SOP terintegrasi. Integrasinya dimulai teman airline, kemudian bandara, kemudian travel agent, kemudian ada transportasi, kemudian DTW atau hotel, sampai dengan kawasan. Itu nggak bisa satu-satu sendiri-sendiri. Nah, sekarang saatnya kita dipersatukan oleh COVID ini untuk membuat satu konsep yang terintegrasi, yang bisa kita tawarkan bersama. Bahwa pada saat mereka ketemu ini menjadi standar. Turun di bandara, saya kira bandara sangat ketat dengan standarnya, saya yakin itu. Kemudian transportasi daratnya gimana? Kemudian kawasan gimana? Dan hotel, saya kira saya sudah cek di hotel-hotel kita di kawasan di Nusa Dua, luar biasa hal-hal yang dilakukan seperti itu. Itu Mas Tio, dan mudah-mudahan komunikasi kita ini dengan teman-teman fotografer juga, komunitas juga bisa memberikan effort yang lebih untuk bisa mempublish hal ini. Itu. Iya. Ini karena waktunya juga udah hampir habis. Tadi kebetulan Pak Gustinya ada menyinggung tentang fotografer. Ada pertanyaan dari salah satu peserta kita, Mas Harditia. Ini kan karena memang secara fotografer itu tidak menyumbang revenue secara langsung untuk para pelaku tourism travel di Bali, tapi apakah pemungutan biaya bagi pengguna kamera profesional itu masih relevan setelah ini gitu? Karena kan kita tahu kadang-kadang ada di satu tempat yang kalau kayaknya udah bawa kamera gede ini kayak udah angker aja nih gitu. Nah, tahu-tahu ada fee-nya, ada apa? Apakah itu masih cukup relevan dijalankan setelah ini? Mungkin bisa dibantu Pak Gusti. Jadi kalau pemikiran sekarang kan everybody is photographer ya. Jadi karena kita buat kamera udah menjadi fotografer semuanya gitu. Jadi tapi kalau sekarang adalah kita berbisnis, saya kira ada objek yang memang ya diberlakukan secara bisnis karena ada pengelolaan, misalnya wedding dan segala macam itu kan mesti dihitung juga ininya. Jadi Mbak Ani juga kalau tempatnya dijadikan tempat foto wedding ya pasti ngitung-ngitung juga kan gitu ya. Oh, ya. Nah, walaupun komunikasi seberapa persen akan digunakan sebagai marketingnya gitu. Saya kira bisa. Kalau kami juga di kawasan Nusa Dua, sekarang kontennya apa nih? Yang akan dihasilkan oleh fotografer ini apa gitu ya. Jadi teman-teman beraktivitas, kalau dia bisnis ya tentunya ada bagian yang bisnis, tinggal berbicara seperti apa. Nah, kalau dia expect promotion kayak seperti itu ya kita bisa bicarakan dengan promosi kan. Jadi hal-hal seperti itu saya kira kita perlu komunikasikan, package-nya aja yang kita bicarakan gitu. Kita punya objek banyak di kawasan Nusa Dua.
Silakan hadir teman-teman fotografer, komunikasi dengan kami di sini. Oke. Setidaknya kita sama-sama sepakat bahwa kita semua di forum ini punya tujuan yang sama untuk menggerakkan kembali industri pariwisata di Bali. Sebetulnya waktunya nggak cukup 1 jam untuk kita ngobrol semua, tapi sayangnya waktunya udah selesai. Saya mewakili Nikon Indonesia, saya mewakili semua teman-teman fotografer, para content creator mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Ibu Selvi, Pak Gusti, Ibu Gilda, Pak Andika, Ibu Ani, Pak Nyoman, Pak Kevin, dan Pak Andre yang udah bersedia untuk jadi narasumber malam ini. Thank you untuk Gaya Agency juga yang udah mensupport acara ini. Dan juga terima kasih untuk semua teman-teman yang udah ikutan. Ingat, Bali sudah siap, tinggal atur aja kapan mau ke Balinya. Yang penting utamakan kesehatan, stay safe, dan begitu aja dari kita. Terima kasih, selamat malam. Sampai ketemu lagi di acara selanjutnya. Bye-bye. Bye. Bye.